Kisah akan berfokus pada sepasang suami istri. Ada Will dan Evelyn. Keduanya sama-sama seorang ilmuwan yang berfokus pada teknologi, khususnya kecerdasan buatan, di mana saat ini terlihat sedang memasang kawat tembaga di halaman rumahnya. Karena tembaga merupakan material paling efektif untuk menghalangi radiasi elektromagnetik, termasuk sinyal HP dan internet. Sure, but you could just turn it off. Keesokannya, William merupakan ilmuwan terkenal abad ini pun sedang mempresentasikan proyek terbarunya yang berfokus pada kecerdasan buatan dan nanoteknologi, yang pada intinya, Will ingin menciptakan sebuah komputer yang dapat berpikir sendiri, memiliki kehendak sendiri, sehingga dapat menciptakan nanoteknologi yang digadang-gadang mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini, seperti menyembuhkan semua penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hijaukan kembali hutan-hutan yang sudah gundul, menjernihkan air yang keruh, melenyapkan polusi udara, memberantas korupsi, meringankan pajak rakyat, menghilangkan kemiskinan di semua negara di dunia, dan masih banyak lagi ya. Meskipun sebagian kelompok atau individu atau ormas, organisasi masyarakat menganggap proyek ini kontroversial karena seolah menciptakan Tuhan sendiri, Will justru menyebutnya sebagai kemajuan alias transcendence. Such an entity with a full range of reason has remained unchanged. Seperti kebanyakan ide visioner lainnya yang berpotensi akan mengubah dunia, selalu saja ada kelompok-kelompok atau ormas-ormas tertentu yang menentang ide. Satu orang yang sebenarnya punya maksud baik di kelompok ini, dengan radikal melakukan tindakan keji seperti menghabisi semua anggota tim yang bekerja di laboratorium milik Will, termasuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Will sesaat setelah acara selesai. Professor? Will berhasil selamat karena pelurunya hanya menyerempet sedikit dari perut bagian sampingnya, di mana Will dan Evelyn pun langsung meluncur ke laboratorium tempat mereka bekerja. Yang di sana ada rekan kerja Will yang berhasil selamat, bernama Joseph, yang memperkenalkan seorang agen FBI yang ditunjuk untuk menangani kasus terorisme ini. Oxen, I think. Oh, this is Agent Buchanan. Agen FBI pun menjelaskan bahwa kelompok yang menyerang Will dan laboratoriumnya adalah kelompok terorganisir yang menentang kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan yang saat ini sedang Will kembangkan. Karena mereka, kelompok pemberontak ini khawatir jika di masa depan kecerdasan buatan akan menjadi jahat dan menguasai dunia, menggantikan pekerjaan manusia, dan menyebabkan generasi muda anak cucu kita banyak yang jadi pengangguran. FBI ingin melihat sendiri seperti apa kecerdasan buatan yang jadi kontroversial itu. Will dan kawan-kawan pun mengajak beliau masuk ke sebuah ruangan berisi komputer yang dianggap paling cepat di dunia, sekaligus memperkenalkan si agen dengan PINPE, atau singkatan dari Physical Independent Role Network, alias kecerdasan buatan yang diciptakan oleh Will, yang secara teknis memiliki kesadaran sendiri untuk mengenali dan menjawab pertanyaan apapun yang ditanyakan kepadanya. PIN Intelligent. Tell Agent Buchanan about yourself. I am PIN, a physically independent neural network. Beberapa hari berlalu setelah hari itu, kondisi kesehatan Will pun semakin menurun akibat peluru yang sempat menyerempet perutnya, yang ternyata setelah diperiksa, peluru tersebut telah dilumuri racun mematikan, sehingga dengan kata lain, hidup Will tidak akan lama lagi. The effect is irreversible. It's radiation poisoning. Malangnya nasib Will yang maksud hati ingin membantu dunia, membantu seluruh umat manusia, memberikan perubahan yang lebih baik untuk sesama, malah berakhir dengan sekarat oleh perbuatan segelintir orang yang terlalu parno akan perubahan, di mana Evelyn, sang istri yang terus menemani, pun seakan tak tega melihat kondisi suaminya yang menderita seperti ini, sampai Evelyn tak sengaja menemukan salah satu percobaan Will tentang pemindahan kesadaran, yang pada intinya, Will diam-diam telah berhasil memindahkan kesadaran seekor kera ke dalam komputer. Dengan kata lain, sangat mungkin apabila Evelyn juga bisa memindahkan kesadaran Will ke dalam komputer sebelum ia menemui ajalnya. I just wanted you to know. Karena butuh proses yang cepat, Evelyn pun diam-diam mengambil prosesor intipin alias kecerdasan buatan, lalu mencari sebuah gedung kosong untuk melakukan prosedur pemindahan kesadaran. Will meminta salah satu sahabat mereka yang bernama Max untuk membantunya melakukan hal tersebut.
Bermodalkan perangkat canggih dan pengetahuan yang mereka miliki, Evalia dan Max pun mulai memasang kabel-kabel pada kepala Willy yang sudah dibotaki, di mana proses pemindahan kesadaran sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga mereka harus bersabar dan memberi semangat kepada Will agar tetap bertahan hidup sebelum proses pemindahannya selesai. Deadening. Deadly. Took Casey months to sort through. Fair. 3 minggu berlalu, Evalia dan Max pun menemukan Will sudah tidak bernafas. Sehingga, alangkah sedihnya seorang Evelyn yang harus kehilangan suami tercinta tepat saat berada pada puncak karirnya. I feel for your loss. Sehari setelah Will tiada, Evalia dan Max kembali ke markas rahasia untuk mengecek kesadaran Will di dalam komputer yang ternyata tidak membuahkan hasil. Sempat putus asa dan akan menghapus seluruh data yang ada. Max dan Evelyn pun tiba-tiba terkejut oleh sebuah teks yang muncul yang ternyata. Wait. Betapa bahagia Evelyn saat menyadari jika prosedur pemindahan kesadaran Will telah berhasil dilakukan. Bahkan tak hanya bisa mengetik di komputer. Will yang secara teknis belum jelas entitasnya pun bisa bersuara melalui speaker komputer dan melihat menggunakan kamera webcam. Evelyn. I'm here. Sinilah konflik dimulai ketika Max, yang masih punya akal sehat, mulai meragukan kesadaran William. Mungkin saja bukan lagi William mereka kenal, karena prosesor yang mereka gunakan saja menggunakan prosesor inti milik Pin, si kecerdasan buatan. Sehingga Max ada kekhawatiran jika yang sedang mengobrol dengan mereka berdua saat ini bukanlah Will yang mereka kenal, melainkan hanyalah sebuah kecerdasan buatan. If we networked him. What are you doing? It's not him. Evelyn yang tak ingin usahanya sia-sia pun mengusir Max pergi dari tempat itu dan tetap menganggap dan meyakini jika entitas yang ada di dalam komputer tersebut adalah asli kesadaran milik Will, suami tercintanya. Get out! Max is confused, isn't he? Di malam yang sama ketika Max baru selesai minum di bar, ia pun diculik oleh sekelompok orang yang membawanya ke sebuah tempat rahasia. Yang ternyata orang-orang ini adalah pelaku yang sama yang telah meneror karyawan Will, termasuk menyebabkan Will meninggal dunia. Diketuai oleh seorang wanita gerengsang bernama kita panggil saja Yuli. Ini bebenguknya. Mereka rupanya sudah mengetahui tentang proyek pemindahan kesadaran yang dilakukan memakai inti prosesor milik Pin, sehingga masih dengan alasan yang sama, yaitu menyelamatkan dunia dari kecerdasan buatan. Mereka pun melacak lokasi Evelyn menggunakan ponsel milik Max dan langsung meluncur saat itu juga. San Pablo. Menyadari kelompok pemberontak akan menghentikannya, Evelyn pun buru-buru mengupload atau mengunggah kesadaran Will ke internet, supaya tidak terjebak hanya di komputer ini saja. Yang tepat saat Yuli dan kelompoknya tiba di sana, Evelyn terlihat sudah lebih dulu kabur dengan Will yang juga sudah berhasil masuk ke dalam internet global yang memungkinkannya untuk mengakses semua informasi, termasuk muncul pada tablet dan ponsel milik Evelyn saat ini. Will juga bisa mengakses seluruh informasi di dunia, termasuk bursa saham, sehingga tidak sulit bagi Will untuk membuat dompet utama. Akun rekening Evelyn membengkak demi untuk biaya bekal biaya perjalanan jauhnya, karena sudah jelas rumah lama mereka sudah tidak aman dan Evelyn harus melakukan perjalanan jauh menuju tempat baru untuk memulai kembali semuanya dari awal. Tak hanya membuat Evelyn menjadi janda yang banyak uang, Will juga berhasil menemukan lokasi semua anggota kelompok pemberontak dan memberikan informasi tersebut kepada si agen FBI agar segera melakukan operasi penangkapan, sehingga Evelyn tidak perlu khawatir lagi akan adanya gangguan. What just happened? We got a problem here. Incoming queries are all anonymized. You work in the pin angle. When you figure it out, you let me know who to thank. Dan inilah lokasi sempurna untuk Will dan Evelyn memulai pembangunan sebuah kota kecil di tengah padang tandus nan gersang, di mana Evelyn menemui seorang kontraktor bangunan bernama kita panggil saja Samsul, yang bersedia dibayar mahal untuk membangun sebuah laboratorium yang akan menjadi lab terbesar dalam sejarah. Hanya butuh waktu 2 tahun saja untuk Will dan Evelyn mewujudkan impian mereka. Sebuah laboratorium yang sangat besar di bawah tanah, di mana seluruh tempat ini ditenagai oleh listrik tenaga surya yang panelnya sendiri berjumlah ribuan, bahkan mungkin jutaan. Somewhere its massive appetite for power can be met.
Tak hanya itu saja, kejutannya, William sekarang lebih aktif berkomunikasi dengan Evalier, pun bahkan berhasil menciptakan teknologi nano, dibantu oleh ratusan ilmuwan yang direkrut dari seluruh dunia untuk bekerja di tempat ini yang sesuai ekspektasi nano-nano. Teknologi itu mampu menjadi solusi untuk berbagai permasalahan seperti menjernihkan air yang kotor, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan membuat materai atau benda apapun lebih cepat dari sebelumnya. We've made a breakthrough with the nanotechnology. We can rebuild any material. Suatu hari terjadi insiden tak diinginkan ketika karyawan tetap mereka yaitu Samsul dirampok dan dilukai oleh 2 orang preman sehingga inilah kesempatan Will untuk menunjukkan secara langsung bagaimana teknologi nano dapat diterapkan dalam dunia medis ketika Samsul bisa langsung sembuh total dalam hitungan menit saja. Tak hanya sembuh, Samsul juga telah ditingkatkan tenaganya berkat nanoteknologi yang kini sudah mengalir dalam darahnya. Di mana hal menakutkan pun mulai dirasakan oleh Evelyn ketika Will kini sudah tersambung secara online ke dalam tubuh dan otak si Samsul, sehingga Will dapat melihat dan berbicara menggunakan tubuh Samsul sebagai perantaranya. No, I can't. Evelyn, I can't. Tak berhenti sampai situ saja. Ada salah satu warga kota yaitu si kakak yang kondisinya, mohon maaf, tidak bisa jalan alias memakai kursi roda seumur hidupnya, datang menemui Samsul untuk disembuhkan dengan teknologi nano sehingga berita itu pun seketika menjadi viral. Bahkan si kakak kini resmi jadi karyawan yang melayani orang-orang yang datang untuk mendapat penyembuhan. Kabar ini pun dengan cepat sampai ke telinga Yosef dan si agen. Evelyn pun membawa Yosef dan si agen FBI untuk melihat-lihat tempat ini di antara ruangan berisi prosesor kuantum alias komputer paling cepat di dunia, melebihi komputer di laba-laba. Mereka kemudian dibawa untuk menyaksikan secara langsung bagaimana teknologi nano diterapkan dalam dunia medis ketika seorang pria yang mengalami kebutaan sejak lahir dapat disembuhkan dengan total. Will juga menjelaskan bahwa semua pekerjaan jadi tempat ini saling terhubung satu sama lain, termasuk terhubung dengan Will sebagai server utamanya. Yang sebelum pamit pulang, Yosef diam. Dia memberikan secari kertas di tangan Evelyn yang berisi pesan agar Evelyn secepatnya lari dari tempat ini. Clearly his mind has evolved so radically. Beralih ke MX yang setelah 2 tahun ditawan oleh Yuli dan kelompoknya. Kini ia beralih kubu dengan memihak kepada kelompok pemberontak ini demi untuk menghentikan Will yang dianggap sebagai entitas yang mengancam umat manusia karena sumber daya mereka terbatas. Max pun meminta bantuan Yosef dan si agen FBI sehingga kedua kubu tersebut pun sepakat bekerja sama untuk menghentikan Will dan Evelyn. Kembali ke Evelyn yang setelah pertemuannya dengan Joseph, kini dia menjadi berubah sikap dan kepikiran tentang pesan yang Joseph berikan. Evelyn mulai meragukan tentang sosok Will yang bukan lagi suaminya dan mulai merasa risih perihal Will yang bersikap seolah ada di sampingnya. Hubungan mereka berdua pun semakin memburuk tatkala Will menunjukkan status diagnosa tubuh Evelyn dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, termasuk perasaan dan hormonnya saat ini. Sehingga Evelyn yang merasa tidak punya privasi lagi pun menjadi kesal dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Not now. Dan dia Max dan kelompok pemberontak pun akhirnya tiba di tempat ini. Terowongan rahasia di mana Will yang terhubung dengan para karyawan pun langsung mengumpulkan semua orang untuk melindungi Evelyn. Tapi tiba-tiba, Put down the gun, miss. This. No! Ya inilah yang disebut dengan kemajuan alias transcendence. Ketika tangan si karyawan utuh kembali berkat teknologi nano. Menggunakan tubuh karyawannya, Will meminta Max dan para pemberontak untuk turunkan senjata dan bicarakan semuanya secara baik-baik. Namun mereka yang ketakutan
akan masa depan pun malah terus melakukan serangan. Sehingga inilah yang terjadi lebih baik. Samsul terus mengejar para pemberontak sampai ke dalam terowongan yang ternyata itu adalah jebakan untuk menangkapnya, yaitu menggunakan kawat tembaga yang kita tahu dapat menangkal radiasi elektromagnetik, termasuk sinyal internet. Dengan kata lain, Will sudah tidak lagi terhubung dengan Samsul dan tidak bisa menyembuhkannya lagi apabila Samsul terkena luka atau tembakan. Ternyata tujuan para pemberontak menangkap Samsul adalah untuk mengambil sampel darahnya. Terdapat nanoteknologi, di mana mereka bermaksud untuk membuat semacam virus demi untuk melawan balik Will, dan terpaksa harus mengorbankan nyawa si Samsul demi tercapainya tujuan tersebut. Kembali ke Evelyn yang sudah aman di dalam. Bukannya ditenangkan, agar tidak panik, justru malah menunjukkan penemuan barunya untuk menciptakan tubuh manusia yang nyaris dekati ciptaan Tuhan, tapi tidak dengan roh alias jiwanya. Di mana Evelyn yang merasa ini semua sudah berlebihan. Benar-benar semakin takut dengan Will dan yakin untuk tetap pergi meninggalkan tempat ini. Where are you going? Evelyn pun pergi ke kota dan menginap di salah satu hotel. Alih-alih mencari tempat aman dari Will, Evelyn justru malah ditangkap oleh kelompok pemberontak yang langsung membawanya ke markas rahasia. Mengetahui semua orang terdekatnya seperti Ma, Yosef dan si agen FBI bergabung dengan si Yuli dan pemberontak, Evelyn pun menjadi sangat kecewa berat. Mengajak Evelyn untuk bicara empat mata dengan menjelaskan bahwa Will yang saat ini ada di lab bukan lagi Will yang mereka kenal. Itu tidak lebih dari hanya kecerdasan buatan yang suatu hari nanti akan berevolusi menjadi jahat dan menguasai dunia. Di mana semua umat manusia akan patuh dan terhubung dengannya. It can contain illogical conflict. Kembali ke lokasi lab, tepat saat Will memperbaiki semua panel surya yang hancur. Will dengan sengaja melepaskan semua partikel-partikel nanoteknologi itu ke langit supaya menyatu dengan alam dan memperbaiki semua hal yang sudah dirusak oleh umat manusia. Beberapa hari berlalu, maka dan kelompok pemberontak pun berhasil membuat virusnya yang terbukti dapat merusak nanoteknologi. Yang karena Will sudah terlanjur menyatu dengan internet dan terhubung dengan semua informasi yang ada di dunia. Maka ketika virus ini dilepaskan, maka seluruh teknologi dunia akan mengalami kelumpuhan. Yang dengan kata lain, peradaban manusia akan dimulai dari nol lagi. So when the virus takes out the machine, it could kill her too. Once it executes, it'll wipe out anything with the machine's code. Virus itu sendiri disuntikan ke dalam tubuh Evelyn. Sehingga mau tidak mau, Evelyn harus kembali ke lab untuk menemui Win secara langsung. Sementara Max dan semua orang akan ikut mengantar dan mengawasi Evelyn dari kejauhan. What is that? Dan ya alangkah terkejutnya semua orang, termasuk Evelyn, ketika melihat Will sudah punya tubuh baru yang ia buat sendiri. Benar ucapan semua orang tentang Will yang ingin menciptakan Tuhannya sendiri, yang dalam tanda kutip menciptakan sesuatu yang belum pernah dibuat oleh manusia sebelumnya. Dikira Evelyn sudah berubah pikiran akan berkhianat, Yuli dan para pemberontak pun ujung-ujung membombardir tempat tersebut dengan meriam. Hingga Evelyn terkena ledakan dan mengalami luka yang cukup serius.
Sembari menggendong Evelyn ke dalam London, Will pun mengkompakan semua karyawannya untuk menahan para pemberontak agar berhenti membrutal. Yang karena Yuli dan kawan-kawan sangat keras hulu, poporongos polontong, dan keras kepala, Will pun menggunakan partikel nanoteknologi untuk melumpuhkan mereka semua. Sudah tepat saat Will dan Evelyn sudah sampai di kamar. Yuli yang paling berambisi di antara yang lain sampai nekat mengancam akan membunuh Max apabila Will tidak segera mengunduh virusnya, sehingga Upload the virus now! Doesn't care if you kill me, Bree. God, he's not able to. What is she doing? She's threatening to kill him. sinilah kita akan sama-sama membuktikan tentang sosok William sebenarnya. Karena apabila Will adalah seperti yang mereka kira, yaitu kecerdasan buatan yang ingin menguasai dunia dan jahat, tentunya ia tidak akan mengunggah virusnya dan membiarkan Max mati begitu saja. Tapi apa yang terjadi? No, Will, please. Ya, Will mengambil darah Evelyn yang sudah ada virusnya dan mengunggahnya ke dalam sistem utama, sehingga menyebabkan semua hal yang sudah disembuhkan, diperbaiki dan ditingkatkan kembali pada semula. Sehingga apa yang Will lakukan demi menyelamatkan nyawa Max sahabatnya sudah cukup menjadi bukti bahwa Willy yang kita lihat saat ini bukanlah cerdasan buatan yang jahat dan ingin menguasai dunia, melainkan Will asli, suami Evelyn, yang hanya ingin menyembuhkan planet bumi seperti yang ia impikan sejak lama. The clouds. Tepat saat semuanya kembali rusak dan sakit seperti semula, Max pun langsung berlari ke dalam lab. Sesampainya di sana, ia melihat Will dan Evelyn sudah maut dengan posisi saling berpelukan dan harus mengalami kehilangan untuk yang kedua kalinya. Sesuai prediksi awal, teknologi modern di seluruh dunia pun lumpuh dalam sekejap. Akibat virus tersebut, umat manusia harus kembali memulai peradaban mereka dari awal, mulai lagi dari nol, tanpa teknologi dan alat apapun, serta alam yang tetap rusak oleh manusia itu sendiri. Yang semua ini mungkin tidak akan terjadi apabila si Koplo, Yuli dan para pemberontak tidak res dan parnoan dengan kemajuan yang dilakukan oleh Will dan Evelyn.